Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam acara Saat Teduh bersama Musafir. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 4 dengan satu tema, yaitu melewati lembah kekelaman dengan selamat. Saya membacakan firman Tuhan bagi kita. Mazmur 23 ayat 4 berkata, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, pengembaraan domba mengikuti gembala untuk mencari padang yang berumput hijau itu untuk menemukan air tenang pasti akan melewati berbagai jalan dan tempat. Melewati jalan setapak, melewati bukit-bukit atau menyusuri tepian air, tepian aliran-aliran sungai. Yang jelas bahwa seperti yang dikatakan Daud dalam ayatnya yang ketiga, Mazmur 23 dikatakan bahwa Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, alangkah menyenangkannya apabila kita menjadi domba gembalaan Tuhan. Tetapi ada satu hal yang harus kita sadari. Kadang-kadang Ia membawa kita melewati lembah kekelaman. Lembah kekelaman adalah lembah yang dapat membuat kita mengeluh, membuat kita lemas, khawatir, takut, dan berputus asa. Lembah kekelaman adalah lembah yang penuh dengan air mata, lembah tangisan. Lembah itu gelap, jalannya sukar. Kadang-kadang gembala kita akan membawa kita melewati lembah kekelaman. Tapi sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa kita pasti dapat melewati lembah kekelaman dengan selamat. Nah, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, apa alasannya bahwa kita pasti dapat melewati lembah kekelaman dengan selamat? Alasannya kita bisa melihat dari Mazmur 23 ayat 4 ini. Alasannya karena yang pertama yaitu Tuhan menyertai kita. Secara terang Alkitab, secara jelas di sini Alkitab berkata di dalam firman Tuhan yang kita baca, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Ia besertaku. Nah, penyertaan Tuhan yang adalah gembala, Dia gembala kita, menjadi jaminan bagi domba-dombanya, bagi kita. Lembah kekelaman dan bahaya bukanlah suatu yang harus ditakutkan. Fanny Crosby, seorang yang buta, pengarang banyak lagu, dan salah satu lagu yang populer, lagunya yang populer adalah Kidung Jemaat 408. Dikatakan, di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Ia panduku. Luar biasa. Crosby, seorang yang buta, tetapi dia dapat menciptakan lagu yang luar biasa, memberikan kekuatan, ketenangan bagi setiap orang yang mengalami lembah kekelaman, mengalami pergumulan berat dalam hidupnya. Bahwa dia katakan, di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Apakah yang kurang lagi jika Ia panduku? Kita tidak akan kekurangan. Kita akan tetap tenang dan bahagia karena Ia memandu kita. Oleh karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, janganlah takut melewati lembah kekelaman. Tantangan pergumulan hidup yang berat membuat kita kecewa, sedih, menangis, berputus asa. Jangan sampai terjadi berputus asa.
percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Dia Allah Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Bukan hanya sekedar slogan, tetapi benar-benar setiap saat Dia bersama dengan kita. Sehingga karena penyertaannya lah kita dapat melewati lembah kekelaman, lembah yang penuh dengan pergumulan kita. Dia yang terus menyertai kita, memberikan keselamatan bagi kita. Yang kedua, bahwa di mana dikatakan kita melewati lembah kekelaman dengan selamat. Yang pertama, Tuhan menyertai kita. Yang kedua, Tuhan menuntun kita. Dikatakan dalam pembacaan kita, ungkapan selanjutnya dalam ayat yang tertulis tadi, di sini dikatakan bahwa gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, kita bandingkan dengan ayat 1, 2, dan 3. Dalam ayat 1, 2, dan 3 dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, sahabat musafir yang dikasih Tuhan, luar biasa. Tuhan ternyata itu membimbing kita ke tempat yang tenang. Ia membaringkan kita di tempat yang nyaman. Dia menyegarkan jiwa kita. Dia menuntun kita di jalan yang benar. Nah, lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut itu gelap. Sama seperti ungkapan lagu dari Fanny Crosby tadi yang sudah kita dengarkan tadi, disampaikan tadi. Kendati ia buta, si Crosby ini, di sekelilingnya gelap, ia tidak bisa melihat. Ia mengatakan, di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhan. Luar biasa. Penyerahannya yang percaya bahwa dia melewati lembah kekelaman pasti akan selamat karena ada Tuhan yang menuntun dia. Gembala memakai tongkat untuk menuntun kawanan domba. Dengan tongkat yang sama, gembala akan menarik domba yang jatuh atau terperosok. Tuhan tidak akan membiarkan kita celaka atau binasa. Oleh karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, percayalah, Tuhan tetap menuntun hidup kita. Dia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri, apalagi sampai kita binasa. Dia akan terus menuntun kita pada jalan yang benar, sehingga kita selamat, kita tidak binasa. Yang ketiga adalah, kita melihat dari bagian firman Tuhan ini, menjadi kekuatan bagi kita bahwa Tuhan melindungi kita. Perhatikan ungkapan yang dikatakan gadamu. Ini menegaskan jaminan perlindungan dari sang gembala. Kata gadamu. Para gembala akan menggunakan gada untuk mengusir, bahkan bertarung dengan binatang buas yang mengancam kawanan dombanya. Dengan gadanya sang gembala di tempat bertarung mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi dombanya dari serangan binatang buas yang mau membinasakan. Gembala rela mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan dombanya. Sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, setiap kita ini berharga bagi Tuhan. Itu sebabnya Dia pasti melindungi kita. Dia pasti membela kita. Bahkan bukti perlindungan, bukti pembelaan Yesus bagi kita, Dia rela mati di atas kayu salib supaya kita selamat, tidak binasa. Kita tetap aman, nyaman, tentram, dan damai. Karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, mari kita, jika kita melewati lembah kegelapan, jika kita mengalami pergumulan hidup yang berat, jangan kecil hati. Percayalah, Tuhan melindungi kita. Yesus
pasti dapat melewati lembah kekelaman dengan selamat. Kenapa? Karena yang pertama, Tuhan menyertai kita. Yang kedua, Tuhan menuntun kita. Yang ketiga, Tuhan melindungi kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu di saat ini. Tolong kami supaya lebih memahami lebih dalam maksud firman-Mu. Kami renungkan, kami aminkan menjadi kekuatan di sepanjang hidup kami. Sekalipun berhadapan dengan lembah kekelaman, berhadapan dengan badai kehidupan yang berat, beban pergumulan yang dahsyat, tetapi kami bersyukur Tuhan tetap menyertai kami melewati lembah kekelaman, memberikan keselamatan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin.